Kalau kamu tahu siapa Tuhanmu, itu adalah karena Allah mengizinkanmu untuk itu. Kalau kamu menyebut namanya, itu adalah karena Allah menginginkanmu untuk itu. Kalau kamu bahkan sujud padanya, itu adalah karena kamu tercinta di sisinya. Dia izinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Karenanya saya sering sampaikan kepada siapapun, teman-teman saya dimanapun tempatnya, ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi karena kamu dianggap bernilai di mata Allah. Allah mengizinkanmu untuk menghadap padanya. Ketika kamu tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap tidak lagi bernilai di matanya, sehingga kamu tidak diizinkan untuk menghadap kepadanya. Maka teman-teman saya sekalian, hidayah iman yang Allah karuniakan kepada kita, itu seharusnya adalah penyebab utama untuk senyummu senantiasa tersungging di atas muka bumi ini. Kalian tidak pantas bersedih, sedangkan Allah pencipta kalian menginginkan dan mencintai kalian. Iri dari siapa kamu? Iri yang ditransfer paling banyak. Iri dari siapa kalian? Iri dari orang yang punya harta melimpah ruah. Iri dari siapa? Iri dari seseorang yang mendapatkan cinta manusia, yang esok lusa cintanya bisa berpaling begitu saja. Bukankah kalian adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya, menyebut namanya, bahkan hidup bersama dengannya? Maka hilangkanlah segala kesedihan hatimu, teman-teman. Allah berkenan untuk membersamai kita dalam kehidupan. Kalian tidak pernah sendirian. Allah bersama dengan kalian. Pokoknya besok-besok tiap sedih, tiap galau, ingetin aja ucapan saya. Wahai diri, jangan sedih. Allah Dat yang Maha bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa begitu lemah, katakan pada dirimu, wahai diri, kita memang lemah. Tapi jangan sedih, bersama dengan kita ada Allah, Dat yang Maha Kuat. Kalau kamu sedang merasa miskin, kesulitan secara finansial, sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita memang sedang kekurangan saat ini. Tapi jangan sedih, sebab Allah Dat yang Maha Kaya bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa bahwa kamu sedang dibenci, sedang tidak dipedulikan, katakan pada dirimu, wahai diri, Dia yang semula mencintaimu memang sekarang sudah berpaling hati darimu. Akan tetapi jangan sedih, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang paling mengerti bagaimana mencintai kita. Dia bersama dengan kita. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita.
Tapi gimana ya Ustazah, kadang-kadang rasa itu tuh kayak menjebak gitu. Betul? Kayak tiba-tiba aja kesedihan itu datang tanpa terkontrol. Kemudian membuat kita berasa menjadi begitu susah, begitu sedih gitu. Dalam bahasa Arab, kesedihan tuh bahkan punya kata yang berbeda-beda, teman-teman. Ada kesedihan karena sesuatu hal. Kamu kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kamu cinta, ada sahabatmu sedang sakit, ada orang yang kamu cinta kecelakaan, misalnya gitu. Ada tsunami, ada bencana alam, ada penyakit menyebar sehingga kamu nggak bisa keluar dari tempat kamu berada. Kesedihan yang kita tahu jelas sebabnya, itu dalam bahasa Arab namanya hazan. Namanya hazan. La tahzan, itu tadi ya. Karena Nabi Muhammad tahu Sayyidina Abu Bakar sedih atas keadaan tersebut, makanya Nabi bahasanya la tahzan, jangan sedih. Di atasnya itu, kalau kamu biarkan, ini saya merasa layak atau pantas untuk kita membicarakan hal ini, karena kalian tinggal di sebuah negara yang maaf tingkat depresinya sangat tinggi. Dan itu semua orang tahu ya, sedunia ya. Jepang ini tingkat bunuh dirinya sangat tinggi sekali, teman-teman. Saudaraku sekalian, saya muliakan, di atasnya hazan, kesedihan yang ada sebabnya. Kesedihan yang ada sebabnya nih kalau dibiarkan. Dibiarkan aja. Dibiarkan tuh maksudnya gimana? Kamu tidak berusaha untuk menghibur hati. Ini catatan saya. Berusaha menghibur hati. Karena tidak ada yang bisa menghibur hati selain dirimu sendiri. Atau tepatnya, tidak ada yang lebih bisa menghibur hati kita lebih daripada diri kita sendiri. Kitalah yang bisa melakukannya. Jadi teman-teman saya sekalian, hiburlah hatimu. Kalau sedih tuh jangan dibiarin gitu. Hibur hatinya. Cari penghiburan. Cari penghiburan. Bagaimana penghiburannya nanti akan saya sampaikan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi itu yang namanya hazan. Yang pertama, tingkat kesedihan paling mendasar. Tuh anak kecil aja punya kok itu. Dia lagi seneng sama mainan, ibunya ambil, mandi dulu, sedih, kan begitu ya? Atau sesuatu hal yang dia inginkan tidak terjadi, misalnya pengen beli sesuatu, ibunya nggak kasih, dia sedih. Pengen main, ibunya nggak kasih, dia sedih. Itu namanya hazan. Nah, di atas hazan, teman-teman saya sekalian, kalau dibiarkan hazan ini tanpa menghibur diri, tanpa menghibur hati, itu lama-lama jadi ham. Ham. Apa itu ham? Ham adalah kesedihan yang menumpuk. Hingga sampai di tingkatan kamu sedih tanpa tahu sebabnya. Mungkin ada di antaramu yang pokoknya sedih gua. Pokoknya saya sedih. Kamu sedih kenapa? Gak tahu udah, pokoknya sedih. Sedih aja gitu. Ya tapi kamu, orang kan sedih ada sebabnya gitu. Pokoknya saya sedih. Ada yang pernah begitu? Iya. Kita di sini bukan mau pengakuan dosa ini ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ini kesedihan yang udah nggak tahu lagi sebabnya apa. Namanya ham. Tapi ham ini masih bisa melakukan sesuatu, masih dalam kondisi yang memungkinkanmu untuk mencari hal yang membuatmu teralihkan. Gitu. Kondisinya, keadaannya itu kamu masih mungkin untuk yang
saya mau pergi ke tempat ngopi misalnya, saya mau ketemu sama teman saya mau telepon sama orang tua saya di Indonesia misalnya gitu. Masih ada hal yang kamu bisa lakukan. Walaupun kamu tapi kamu masih bisa melakukan sesuatu hal untuk dapat mengalihkan. Itu namanya ham. Di atasnya ham ada gham. Gham itu adalah kesedihan menumpuk yang membuatmu sudah tidak tahu lagi sebabnya yang mana. Terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak tekanan yang akhirnya membuat kamu kesedihan yang menumpuk, kesedihan yang berat, yang sudah nggak tahu lagi sebabnya apa, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menghibur diri kamu. Kesedihannya menetap, bercokol. Kesedihannya benar-benar berada dalam pikiranmu, dalam hatimu tepatnya, sehingga awan itu nggak akan pernah bisa kamu angkat lagi. Keadaan yang sangat sulit. Mungkin kalau di bahasa sekarang depresi. Teman-teman saya sekalian, itu dalam bahasa Arabnya adalah gham. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah istilahkan gham ini untuk Nabi Allah Yunus bin Matta ketika Nabi Yunus sedang berada dalam perut ikan. Kita kalau sedih-sedih masih bisa nyeduh kopi. Nabi Yunus boro-boro dalam perut ikan mau nyari Starbucks di mana? Nabi Yunus dalam perut ikan nggak bisa bikin apa-apa, teman-teman saudaraku sekalian. Itu namanya gham, Allah menyebutkannya. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, maka kami selamatkan Yunus dari dalam perut ikan, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Fanajainahu minal gham. Kami menyelamatkannya dari keadaan yang memungkinkan seseorang untuk depresi, untuk menyerah, berada dalam tekanan yang sangat kuat. Kami selamatkan dia, kata Allah SWT. Nah nih teman-teman saya sekalian, Nabi pun berada dalam kondisi yang kalau orang manusia biasa atau manusia yang tidak beriman kepada Allah, itu memungkinkannya untuk depres, memungkinkannya untuk keadaan yang sangat berat gitu ya. Orang dalam perut ikan, kebayang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. 3 hal ini teman-teman saya sekalian, kita minta kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita, dan Allah selalu memberikan penghiburan kepada kita atas segala kesedihan-kesedihan kita, insya Allah.